Lupa. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, Bu Ena, senang sekali ya. Pagi ini kembali lagi kita dapat bersekolah minggu bersama-sama ya. Siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak? Loh, kok gak ada suaranya Bu Ena ya? Wah, semuanya pastinya tidur nyenyak Kak Alfi ya. Waduh, puji Tuhan. Senang sekali kalau semuanya tidur nyenyak, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Tapi yang lupa berdoa siapa tadi malam? Ayo. Nah, gak boleh ya Bu Erna ya. Kita tuh harus bersyukur. Tadi malam, kemarin kita sudah dilindungi sama Tuhan. Benar ya? Nah, kali ini kita akan bersama-sama bersekolah minggu kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan selamat pagi Bapak. Boleh berdiri ya? Boleh berdiri ya biar ya? Sama-sama kita ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yuk, sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Wah, sebelum kita melanjutkan ke ibadah kita yang selanjutnya, ada baiknya kita berdoa Berdoa dulu dulu Bu Erna ya. Kita akan berdoa sama-sama. Ya, Bu Erna yang akan mimpin doanya. Setiap doanya bagaimana? Tangan dilipat, mata dibuka. Wah, mata dipejamkan. Oh, dipejamkan. Ya, betul ya. Ya, Bu Erna silakan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh beribadah kebaktian anak-anak sekolah minggu online. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan memuji memuliakan Engkau. Biarlah Engkau akan memimpin kami, dan nanti kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau memimpin ibadah anak-anak sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Afif, ya kamu ingat cerita minggu yang lalu? Kira-kira anak-anak ingat enggak ya cerita minggu yang lalu? Apa ya Bu Erna ya? Lupa? Kok aku ya lupa ya Bu Erna ya? Wah, boleh nggak lupa? Aduh, tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Ceritanya tentang itu, Tuhan Maha Pengampun ya. Pengampun ya. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semua Kak Afi ya. Ya. Artinya Tuhan mau berkorban untuk menebus semua dosa kita. Terkadang anak-anak suka bandel ya Kak Afi ya.
ada yang bandel, tidak patuh sama orang tua, ya toh. Kadang Tuhan Yesus sedih melihat itu semua, tapi Tuhan masih terus akan mengampuni setiap kesalahan kita. Betul sekali Bu Erna. Nah, sebagai gantinya kita, apa yang kita lakukan kalau Tuhan sudah mengampuni? Kalau aku mau rajin ke sekolah minggu, nanti kalau sudah gerejanya dibuka lagi, Betul. boleh ya Bu Erna ya? Boleh. Aku mau setiap hari minggu datang. Betul. Ya, siapa lagi yang mau setiap hari minggu datang? Nah, saya akan duluan ya. Oke, karena kita sudah diberkati sama Tuhan, dosa kita juga sudah diampuni sama Tuhan ya Bu Erna. Wujud kita berterima kasih sama Tuhan, kita akan memujikan hatiku penuh nyanyian. Mau joget-joget? Mau berdiri? Ayo. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Yesus segala raja, segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan. Yang keras ya. Namanya Yesus, 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 oh segala raja. Yeay. Wah, Anak Tuhan Yesus itu selalu senang gitu ya. Betul sekali. Artinya ada sukacita. betul sekali ya. Sekarang kita mau kembali lagi memuji Tuhan Kak Afi. Lagunya Happy Ya Ya Ya. Wah, tapi ini kemarin itu ya sudah dinyanyikan. Tapi tidak apa-apa, karena kita tuh setiap hari, setiap minggu kita sebagai anak Tuhan, kita selalu bersuka cita, kita selalu bergembira. Kita happy ya ya dulu Bu Erna? Oke, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Cinta Tuhan, cinta kita sama Tuhan semakin dalam, dalam dan dalam lagi ya. Yuk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, Bu Erna ya. firman Tuhan ya. Tapi terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Firman berita bagi kakiku. Setelah itu kita akan berdoa sama-sama. Betul, kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Kita mempersiapkan telinga kita, pikiran kita, segala apa yang ada dalam tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku,
Yesus, terima kasih Engkau memberikan kesempatan sekali lagi untuk kami dapat bersama-sama bersekolah minggu secara online ya Tuhan. Kami yakin kami bersama dengan teman-teman kami juga mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Persiapkan hati kami, lingkupi semuanya, lingkupi pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita sudah cukup lama ya, kita tidak ketemu. Iya, rasanya sudah ada berminggu-minggu ya Bu Sari, kita tidak ketemu. 2 bulan ada ya? Iya, kayaknya 2 bulan lebih ya, tidak ketemu dengan anak-anak. Tapi puji Tuhan, kita tetap bisa bersyukur kalau kita bisa tetap ibadah online. Dan Bu Sari dan Bule harap anak-anak tetap mengikuti ibadah online setiap minggu Dengan setia ya. Ya, Bule ya, sepertinya Bule kok bingung ya hari ini ya. Iya Bu Sari. Kenapa ya? Aku ini sebetulnya agak kecewa dengan muridku. Muridku tuh namanya Ruben. Tiap hari dia kok bertengkar dengan adiknya. Ruben cerita katanya tiap hari adiknya ini mengganggu terus. Apalagi kalau Ruben ini sedang mengerjakan tugas. Kan di masa pandemi COVID-19 ini tugas-tugas sekolah itu kan secara online. Kadang tugasnya tuh menumpuk banyak sekali. Nah, adiknya ini sering mengganggu, teriak-teriak. Kalau nonton TV itu keras-keras, sehingga tugasnya sering tidak selesai. Si Ruben ini jadi emosian, sering marah-marah, kelihatan tidak happy gitu loh. Kok bisa gitu ya? Iya, malahan katanya dia jadi benci sama adiknya, kepingin mukul adiknya katanya. Ya, memang seringkali setiap orang yang disakiti pasti pengen balas. Tapi kalau sampai seperti itu ya emosi sekali ya. Iya. Nah, ini ada kisah yang menarik sekali dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya. Lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua.
Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, anak-anak, tadi kita lihat seorang perempuan dibawa ke hadapan Tuhan Yesus oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kedapatan berzina, dan mereka minta pendapat kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan terhadap perempuan itu? Hukuman apa yang harus diberikan kepada perempuan itu? Padahal seharusnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sudah tahu hukuman apa yang harus diberikan jika seseorang kedapatan berzina dengan pasangannya, yaitu dia harus dihukum dengan dirajam batu. Dirajam batu? Maksudnya apa itu dirajam batu ya Bu Sari? Begini Bu Lea, dirajam batu itu adalah dilempari batu sampai mati. Ya memang batunya ada yang kecil-kecil, ada yang besar, ada. Tapi kan mengerikan sekali. Karena dilempari sampai mati ya. Iya. Tapi sebetulnya jawaban Yesus apapun tidak masalah, karena tujuan mereka hanya untuk menjebak Yesus. Jadi apapun jawaban Tuhan Yesus, mereka pasti menyalahkan. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak terpancing anak-anak. Tuhan Yesus tetap tenang dan dia jongkok dan menulis di tanah. Sampai orang-orang gak sabar. Orang-orang langsung menanyakan terus, bagaimana pendapat Tuhan Yesus itu? Akhirnya Tuhan Yesus berbicara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Bu Lea akan membacakan dari Yohanes 8 ayat yang ke-7. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus anak-anak? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Anak-anak, rupanya perkataan Tuhan Yesus ini menyadarkan orang. Orang-orang jadi sadar dan malu. Siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa orang yang tidak pernah berbuat salah? Semua manusia pasti bisa berbuat salah. Nah, saat itu satu demi satu orang-orang mulai pergi meninggalkan. Dimulai dari yang tertua, diikuti yang lain, sampai akhirnya hanya tinggallah Tuhan Yesus dan perempuan itu. Kok tidak ada seorang pun yang melempar batu pada perempuan itu ya? Ya, bahkan Tuhan Yesus pun juga tidak menghukum. Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi. Loh, kok enak ya? Salah kok tidak dihukum? Ya, memang Tuhan Yesus manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus memberikan pengampunan, memberikan haknya untuk mengampuni dan memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat. Nah, anak-anak, ini adalah pelajaran yang menarik sekali. Firman Tuhan yang sangat menarik sekali dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, yaitu pada dasarnya manusia itu lemah dan berdosa. Manusia bisa salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Manusia membutuhkan pengampunan dan pengasihan Allah. Tapi pengampunan ini harus direspon dengan baik, yaitu seperti kata-kata Tuhan Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu respon yang harus kita lakukan, yaitu kita punya komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi, tidak melakukan perbuatan yang buruk lagi. Namun anak-anak, tidak jarang orang tetap merasa diri benar dan suka menghakimi orang. Salah dikit sudah marah-marah, kepingin mukul, kepingin menghukum. Biarlah firman pada hari ini menyadarkan kita bahwa kita pun sebagai manusia yang punya banyak dosa. Kita pun juga tidak sempurna, maka kita perlu pengampunan dari Tuhan Yesus. Anak-anak, marilah kita meneladani Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin minggu ini atau berapa saat yang lalu anak-anak pernah tersakiti atau disakiti, seperti ceritanya Bu Lea tadi. Seorang anak yang bernama Ruben, muridnya Bu Lea, marah sekali kepada adiknya. Tapi biarlah firman ini menyadarkan juga kepada kita bahwa kita harus bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Begitu Bu Lea. Bagaimana? Iya. Itu apa Bu Lea? Ini saya membawa bola-bola yang ada di dalam toples ini. Ya. Nah, Saya anak-anak, ya. anak-anak, hati kita ini seperti toples yang berisi tentang banyak kekesalan-kekesalan. Nah, hal-hal yang tidak baik ini harus kita singkirkan dalam hati kita, dalam toples ini kita singkirkan, ya. Misalnya, ya, kemarahan kita buang, kita singkirkan. Kejengkelan kita buang. Kebencian kita buang. Rasa dendam kita buang. Kesombongan kita buang, kita singkirkan. Kenakalan kita buang, kita singkirkan. Kemalasan kita buang. Keserakahan kita buang semuanya. Ini kita buang, ya, kita singkirkan dari dalam hati kita. Nah, sekarang hati kita ini kita isi dengan hal-hal yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Diisi apa anak-anak? Nah, hati kita sekarang diisi dengan kesabaran, diisi dengan kasih, diisi dengan mengampuni,
menyayangi, murah hati, dan hal-hal lain yang diperkenan oleh Tuhan Yesus. Ya, begitulah anak-anak pelajaran kita pada hari ini, firman kita pada hari ini tetap selalu mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berkomitmen, kita tetap melakukan hal-hal yang baik, membuang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, dan kita tidak lagi melakukan perbuatan yang salah. Nah, anak-anak, marilah kita sekarang bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan menghafalkan ayat hafalan dari Roma 3 ayat yang ke-10. Sudah ketemu anak-anak? Mari kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sekali lagi kita baca ya. Roma 3 ayat 10. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kepada kami dan juga menyadarkan pada kami bahwa kami ini adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang mempunyai banyak kelemahan, manusia yang berdosa. Tapi kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang selalu mengampuni dan memberi kesempatan pada kami untuk bertobat. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami berjanji untuk mengurangi atau kami tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan atau perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak juga pelajaran hari ini. Biarlah kami akan selalu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Ya, Bu Erna, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini salah satu dari anak-anak juga akan mempersembahkan sebuah pujian ya. Kali ini teman kita Putra akan mempersembahkan pujian Yesus sayang padaku.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita akan angkat pujian, beri syukur, berilah syukur. Kita pujikan 2 kali ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita juga sudah persembahan. Kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Bu Erna. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau juga sudah memberkati kedua orang tua kami, setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan, sekarang anak-Mu mengembalikan berkat-Mu melalui persembahan ini. Terimalah persembahan ini Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berikan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, untuk mengakhiri kebaktian pada minggu hari ini, kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di lidahku, dan terus bertumbuh sehingga di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Sekarang kita akan mengakhiri ya Bu Erna. Ya. Ini benar-benar berakhir loh ya. Tapi minggu depan kita akan kembali lagi untuk beribadah bersekolah minggu ya. Jangan lupa minggu depan bangun pagi lagi ya. Ya. Kita mau bersama-sama beribadah lagi ya. Yuk, Kak Afi, ya, Kak Afi akan Kak Afi akan menutup dengan memimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan kami kembali untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan, dan juga berkumpul dengan keluarga untuk beribadah dalam sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami besok minggu depan juga kembali lagi dapat bersekolah minggu secara online di GKI Kediri ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat bangun pagi, agar mama papa juga dapat bangun pagi, agar kami dapat bersekolah minggu berkeluarga lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.